pamor-pamor seperti ini, pamor gubet ini adalah sebetulnya seperti membungkus, jadi membungkus sesuatu tadi. Maka penting sekali bahwa yang namanya keseimbangan itu juga hanya akan tercapai apabila antara satu dengan yang lain itu kemudian saling membungkus, dalam arti membungkus kejelekannya, kemudian menebalkan atau mengingat atau membungkus kebaikan-kebaikannya yang diberikan oleh pihak-pihak lain. Alam lestari, bersama kita bisa. Tekad itu hakku, kemalasan itu milikku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu, sampurasun. Pada pertemuan kali ini dengan channel Merawat Budaya Nusantara, kita selalu tergambarkan di dalam setiap episode adanya kegiatan nguri-nguri alam dan bagian dari nguri-nguri budaya. Nguri-nguri budaya adalah bagian yang selalu kita tampilkan dengan berbagai macam senjata atau pusaka tradisional. Nah, nguri-nguri alam itu berbagai kegiatan yang terkait dengan penanaman pohon, perawatan bibit, dan sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini sebagai sebuah selingan untuk yang nguri-nguri alam, khususnya di pos Nyengsle ini sebagai bagian dari pos pembibitan atau posnya bocah alam anak zaman, itu kita akan berbicara mengenai kurang lebih pos Nyengsle itu kapan berdiri dan sebagainya. Jadi pos Nyengsle ini seperti disebutkan tadi, ini adalah bagian dari beberapa pos di beberapa tempat yang punya bagian dari keluarga besar bocah alam anak zaman. Ada pos yang namanya tersebar di beberapa titik di area sekitar Gunung Lawu, khususnya adalah di wilayah Tawangmangu maupun di Cemoro Sewunya. Kemudian ada lagi yang tersebar di beberapa titik di Kabupaten Banyumas atau lereng Keslametan, yaitu ada di Sumbang dan juga di tempat-tempat lain sebagai pos induk di Sumbang. Kemudian khusus yang di Tanah Pasundan, kebetulan baru ada satu posnya, yaitu di sini, di pos Nyengsle, tepatnya itu adalah di Desa Selawangi, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor. Pos Nyengsle ini awalnya itu adalah berdiri kurang lebih sekitar tahun 2019. Jadi di era-era COVID itu kebetulan kami bertemu atau menjadi bagian dari bocah alam anak zaman di akhir 2018. Di sana kami dikenalkan dengan kegiatan yang namanya nguri-nguri alam atau memelihara alam, khususnya alam kang gumelar, terkait dengan sumber-sumber air, terkait dengan gunung-gunung. Jadi istilahnya wis wayahe paku bumi dikencengi. Jadi sudah saatnya paku bumi dikencangkan. Konteks paku bumi dikencangkan itu artinya itu upaya mengencangkan atau menguatkan, mengokohkan gunung-gunung dengan berbagai macam tanaman-tanaman yang sekiranya memang akan dapat menjadikan tanah tidak mudah longsor dan sebagainya. Sehingga kemudian ditanamlah kita dengan menggunakan tanaman-tanaman seperti khususnya kalau untuk di gunung-gunung adalah ikon kita adalah pohon damar. Kemudian di pos Nyengsle ini pun kita juga sejak 2019 kurang lebih itu kita mulai mengadakan atau menyiapkan bibit-bibit pohon, khususnya tadi seperti pohon damar, kemudian juga ada pohon-pohon yang kira-kiranya akan dapat bermanfaat untuk mata air atau sumber air, yaitu antara lain adalah preh, kemudian beringin, kemudian juga ada pohon-pohon seperti aren dan lain-lain. Serta juga
di pos-pos lain itu juga kita di Bocah Alam Anak Jaman itu juga menyiapkan tanaman-tanaman yang biasanya menjadi bagian dari upaya untuk satwa, makanan-makanan bagi satwa, tapi yang sifatnya memang berbatasan dengan antara areal hutan atau areal pegunungan dengan areal pemukiman. Supaya binatang itu nggak turun sampai ke ladang-ladang atau lahan-lahan masyarakat. Jadi itu kegiatan-kegiatan yang dari sisi nguri-nguri alam. Di beberapa titik kita melakukan penanaman juga untuk yang sifatnya ikonik lah ya, seperti contohnya adalah penanaman pohon beringin di alun-alun Purwokerto, serta beberapa pohon-pohon besar di beberapa tempat. Khususnya adalah yang kita gunakan adalah pohon-pohon merupakan bagian dari keluarga-keluarga ficus atau beringin kalau kita kenal. Mungkin bentuknya bisa beringin, bisa preh, bisa juga yang lain-lain, ada gondang dan sebagainya. Nah, itulah kegiatan-kegiatan yang terkait dengan nguri-nguri alam. Kemudian Pos Nyengkle karena memang anggotanya itu masih sedikit, sehingga kita lebih banyak itu adalah berkegiatan bersama dengan komunitas-komunitas lain. Misalnya dengan pemuda-pemuda atau mapala-mapala, pencinta alam dan sebagainya dari berbagai kalangan, khususnya di wilayah seputaran Bogor Timur. Sehingga beberapa kali Pos Nyengkle itu sebagaimana layaknya pos-pos pembibitan Bocah Alam Anak Jaman, kita itu menyiapkan bibit-bibit tanaman untuk kemudian ditanam oleh siapa saja, yang penting kalaupun meminta, karena memang bibit-bibit itu adalah bibit-bibit yang tidak diperjualbelikan, tapi hanya diperbolehkan diminta apabila akan ditanam. Tidak untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya kita perjualbelikan, tidak ada. Jadi seperti di Pos Nyengkle, mungkin pernah melakukan penanaman di beberapa titik dengan mapala-mapala sekitaran Bogor Timur. Seperti yang pernah itu di Gunung Kuta, kemudian di Gunung Butik, dan lain-lain gitu ya. Nah, itu lokasi-lokasi penanaman yang juga misalnya kita bekerja sama dengan komunitas lain. Atau Pos Nyengkle juga ini merupakan tempat terbuka bagi siapa saja yang istilahnya mempunyai keinginan atau tujuan yang sama atau maksud yang sama, yaitu kita sama-sama peduli dengan alam ini. Jadi walaupun kegiatan kita kecil, tapi mudah-mudahan ini adalah sebuah upaya. Mudah-mudahan bagian dari pesan dan kesan kepada kita semua, khususnya pada diri kita, untuk yang supaya mengingatkan diri kita bahwa kegiatan-kegiatan yang namanya memelihara alam adalah kegiatan-kegiatan yang memang menjadi kebutuhan kita sendiri. Karena kalau alamnya rusak, yang repot juga kita sendiri. Jadi Pos Nyengkle ini berdiri tadi sejak 2019 hingga sekarang, meskipun bibit-bibit yang tersedia tentunya adalah sebatas kemampuan kami. Jadi kami tidak bisa menyediakan bibit sesuai permintaan biasanya. Tapi kalau memungkinkan ya kita upayakan. Tapi khususnya adalah tanaman-tanaman yang memang bukan tanaman-tanaman yang sifatnya tanaman komersil gitu. Jadi bukan bibit durian gitu, bukan bibit yang lain-lain. Tapi kadang-kadang kalau memang kita sedang menyiapkan dari sumbernya misalnya cangkokan, bisa saja ada bibit-bibit tertentu yang memang buah-buahan yang bisa ditanam di mana saja. Itu juga kalau ada memang diperbolehkan juga. Contoh misalnya ada tanaman-tanaman seperti alpukat, kemudian mangga, kemudian juga sawo dan lain-lain gitu ya. Tapi lebih banyak adalah pohon-pohon tadi, pohon-pohon yang sifatnya konservasi seperti damar, kemudian juga beringin, ada juga preh, dan lain-lain. Juga ada pohon-pohon yang menjadi khasnya Jawa Barat seperti pohon sancang gitu ya. Tapi
sebatas yang memang bagian dari yang sifatnya konservasi. Nah, Pos Nyengsle ini karena sejak 2019 itu berdirinya di wilayah Tanah Pasundan, kebetulan saya orang Jawa dari Banyumas, sementara istri saya adalah orang Sunda, dan kita kemudian memiliki kesamaan pandangan terkait dengan nguri-nguri alam dan budaya. Pada akhirnya selain nguri-nguri alam sesuai dengan visi misi BAJ atau Bocah Alam Anak Zaman, kita juga melakukan nguri-nguri budaya. Nah, untuk kondisi Pos Nyengsle dan sebagainya, yang nanti kalau ada saudara-saudaraku yang ingin berkegiatan yang sifatnya adalah nguri-nguri alam atau nguri-nguri budaya, kita bisa bekerja sama atau bersinergi. Kalau ingin ke Pos Nyengsle juga sangat terbuka dan sebagainya. Tapi khusus untuk nguri-nguri budaya yang seperti biasa kita lakukan, contohnya dengan pusaka-pusaka tradisional, khususnya selama ini baru sampai keris, itu memang pusaka-pusaka yang sifatnya kami tadi tidak ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya komersil. Jadi memang bukan untuk dijual belikan atau dimaharkan. Lebih kepada supaya memberi pesan dan kesan bahwa ini loh budaya leluhur kita sendiri, ini loh budaya adiluhung, ini loh budaya yang bahkan diakui oleh dunia, dalam hal ini oleh UNESCO, sebagai warisan budaya tak benda dunia yang berasal dari Indonesia, misalnya keris dan lain-lain. Nah, untuk kesempatan kali ini, karena kita sedang berada di Pos Nyengsle ini, khususnya di pendopo ini pun semuanya terbuat dari bahan-bahan yang sifatnya lokal lah. Ada bambu, dari bambu-bambu, kemudian dari batu-batu dan sebagainya. Tidak menggunakan bahan-bahan yang sulit digapai di sekitar Pos Nyengsle, seperti misalnya kayu jati dan sebagainya, tapi lebih menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitaran Pos Nyengsle sendiri. Nah, ini juga bagian dari nguri-nguri budaya bahwa yang namanya pendopo, khususnya yang namanya joglo itu adalah budaya kita semua. Itu kita ibaratkan kalau kita kenal dengan joglo, maka semua suku di wilayah Jawa khususnya, baik yang berada di Jawa Barat, Jawa Tengah maupun Jawa Timur, pada prinsipnya atau pada awalnya semuanya adalah memiliki istilahnya memiliki arsitektur joglo. Dalam hal ini punden berundak, karena ini adalah bagian dari stilasi gunung. Jadi joglo ini menurut kami pribadi, ya pendapat kami bisa saja salah, tapi ini adalah stilasi gunung. Khususnya untuk atapnya pun itu adalah ada 3 tahapan. Jadi seperti layaknya gunung, ada bagian bawah, bagian tengah, bagian atas, dan sebagainya. Jadi ini juga bagian dari nguri-nguri budaya. Kenapa joglo? Karena joglo menurut hemat kami adalah dari dahulu itu adalah bagian dari budaya punden berundak yang ada di seluruh tanah Jawa ini. Mungkin juga ada di luar tanah Jawa, tapi yang kami pahami ada di seluruh tanah Jawa, baik yang di Jawa Barat, Jawa Tengah, maupun Jawa Timur. Hanya kemudian dalam perkembangannya, joglo ini lebih banyak dikenal itu mungkin di wilayah-wilayah Jawa Tengah, wilayah-wilayah Jawa Timur. Dan menemui atau bisa dijumpai bentuk yang mungkin bentuk yang sudah gampangannya yang sudah mapan itu adalah dalam bentuk rumah adalah mulai dari zaman-zaman era-era Mataram. Jadi ini juga bagian dari nguri-nguri budaya. Kemudian karena kita sedang di Pos Nyengsle juga, posnya yang berada di Desa Selawangi, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor Timur, maka tidak ada salahnya apabila kali ini sekedar mengenal saja, kami juga akan mengenalkan yang namanya kujang. Ini sebagai selingan terlebih dahulu karena mungkin nanti setelah keris dari berbagai macam tempat, mungkin kita kemudian masuk kembali kepada senjata-senjata tradisional lainnya. Nah, khusus kujang, ini kami kebetulan pada kesempatan kali ini yang kami bawa adalah kujang
tapi bentuknya tombak. Tombak Dwisula. Jadi tombak, culanya atau sulanya atau tanduknya atau mungkin bahasa lainnya adalah ujung tombaknya, bilah tombaknya ada 2. Mari kita sama-sama kita buka. Nah, ini tombaknya atau kujang Dwisula. Nah, jelas bahwa ini adalah bentuk dari kujang. Hanya dia kemudian menjadi bilah tombak. Kalau biasanya tombak kita pada umumnya kita jumpai adalah bilahnya juga bilah bentuk-bentuk tertentu. Ada tombak itu dengan dapurnya biring lanang, ada tombak dapurnya biring wadon, ada tombak dapurnya kudup cempaka, dan lain-lain. Jadi tombak itu juga dapurnya macam-macam. Nah, pada kesempatan kali ini kita ingin menunjukkan adanya tombak yang sangat khas dari wilayah Pasundan, yaitu namanya tombak kujang Dwisula. Kujang ini kami peroleh dari keluarga yang sangat kami hormati. Jadi terima kasih kepada keluarga yang telah mempercayakan kujang ini, pusaka kujang atau tombak kujang Dwisula ini kepada kami. Sungguh kami berterima kasih karena telah dipercaya untuk ikut merawat pusaka-pusaka peninggalan dari leluhur tanah Pasundan. Nah, kenapa kok tombaknya sampai kalau bentuknya kujang tapi kujangnya Dwisula? Jadi ini menggambarkan banyak aspek ya secara filosofinya, secara doanya. Ada yang menyampaikan bahwa kujang Dwisula ini adalah memang salah satu bentuk khasnya kujang dari wilayah Pasundan, itu pertama. Kemudian kalau yang ini ada yang menyampaikan kepada kami bahwa ini adalah era-eranya mungkin era-era Pajajaran akhir. Mungkin ya, artinya namanya tangguh itu perkiraan. Jadi bisa saja tangguh itu, apalagi kami yang tidak punya keahlian dalam hal menangguh, itu bisa saja sangat keliru untuk menangguh ini tangguh mana. Tapi dari yang ahli menyampaikan bahwa ini adalah tangguhnya itu tangguh dari istilahnya dari Pajajaran akhir. Kemudian ini kok bentuknya kujang tapi sepasang atau Dwisula atau kembar kanan kiri. Jadi kujang Dwisula ini filosofinya adalah bahwa secara harapan ini adalah bentuk lain sebetulnya kalau bukan untuk sebagai senjata tapi lebih kepada sebagai pusaka. Wujudnya adalah kujang tapi sebetulnya isinya adalah sarang doa. Doanya ini adalah bentuk-bentuk dari sebuah keseimbangan. Jadi keseimbangan bisa antara keseimbangan laki dan perempuan. Keseimbangan atau menggambarkan juga bentuk-bentuk yang selalu berpasangan. Seperti misalnya tadi laki dan perempuan, kemudian siang dan malam, hitam dan putih dan sebagainya. Harapannya ini adalah supaya kita itu memahami betul, misalnya kalau dalam rumah tangga ya keseimbangan antara suami dan istri. Kemudian kalau sebagai diri kita manusia juga keseimbangan antara jasmani dan rohani. Kemudian juga kalau kita di dalam lingkungan misalnya yang biasa kita kenal itu ada yang namanya habluminanas, ada juga habluminallah. Jadi aspek-aspek keseimbangan ini adalah aspek-aspek yang menjadi perhatian dari kujang Dwisula ini. Dan kujang Dwisula ini juga sebagaimana layaknya kujang pada umumnya. Ada bagian-bagiannya yang bagian yang runcing atau yang di ujung. Ini seringkali ini juga menunjukkan kepada siapa kita akan menuju. Tentunya adalah kepada Kang Moho Pencipta atau Kang Moho Murwat kalau orang Jawa, kalau orang orang Sunda mungkin Kang Moho Kersa gitu ya, artinya yang maha berkehendak gitu. Kemudian kalau orang Islam ya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
ini juga menunjukkan kujang itu kan nanti ada bagian-bagian yang bergerigi ini. Ini lika-liku kehidupan manusia itu nanti akan selalu penuh lika-liku. Jadi tidak selalu kehidupan itu akan mulus. Kemudian dari sisi bawahnya ini gambaran manusia dan sebagainya. Jadi kujang pun itu memang sangat penuh filosofi, sangat penuh syarat dengan makna, dan tentu saja semua ini saya juga hanya belajar gitu ya dari apa yang disampaikan oleh para budayawan atau tokoh-tokoh Sunda yang saya coba pahami. Mulai dari bahwa kujang itu juga sama, ini adalah bagian dari simbol dari sebuah negara dan sebagainya. Cuma cuma atau hanya pada kesempatan kali ini karena yang kita jumpai adalah tombak Trisula atau tombak kujang Trisula, sehingga yang lebih kita pentingkan adalah aspek-aspek dari keseimbangan yang menjadi kebutuhan seorang manusia. Itu perlunya kita di dalam berbagai macam aspek itu adalah keseimbangan. Baik tadi keseimbangan mental maupun fisikal, kemudian atau jasmani dan rohani. Karena kalau misalnya salah satunya saja yang sakit, itu maka menjadikan perjalanan kita atau kehidupan kita menjadi tidak baik. Fisiknya sangat sehat, tapi mentalnya sakit, itu pasti ada saja persoalan yang dihadapi. Ada orang yang mungkin secara fisik sehat, tapi dia memiliki ketakutan yang berlebih terhadap sesuatu, itu artinya ada keseimbangan yang kurang. Ada yang sangat pemberani, tapi fisiknya tidak mentalnya sangat sehat, tapi fisiknya tidak terpelihara, itu juga nanti akhirnya dia tidak bisa melakukan banyak kegiatan karena terkendala dengan fisiknya. Itu baru bicara keseimbangan antara jasmani dan rohani. Kemudian keseimbangan antara suami dan istri atau antara laki-laki dan perempuan. Itu juga sama, sudah pernah kami bahas pada episode sebelumnya, khususnya pada saat bicara misalnya keris, tilam dapurnya, tilam sari dan sebagainya. Jadi keseimbangan pasangan antara suami istri menjadi sangat penting. Bahkan di dalam diri kita selaku manusia ataupun maupun perempuan, itu walaupun kita laki-laki sifatnya adalah maskulin, pasti di dalamnya tetap memerlukan yang namanya ada unsur feminimnya. Dan sebaliknya juga perempuan demikian. Maka tidak heran apabila kebutuhan-kebutuhan keseimbangan itu sesungguhnya menjadi kebutuhan kita semua. Nah, kujang kali ini dilengkapi juga dengan pamor, kalau nggak salah ini pamornya pamor gubet gitu ya. Atau ada yang menyebutnya pamor miring, gubet, ada yang menyebutnya adalah pamor bungkus mayit gitu ya. Karena memang sifatnya ini bentuknya ini adalah ada yang dari kanan dari ujung kiri ke ujung kanan bilah. Nah, pamor gubet ini juga sesuatu yang memiliki makna yang sangat besar. Ini adalah seperti ada pihak yang menyampaikan ini doanya adalah bagaimana kita itu bisa menyimpan segala sesuatu yang sifatnya rahasia. Misalnya tadi rahasia rumah tangga ya harus bisa kita simpan. Jangan sampai kemudian orang kita umbar-umbar rahasia rumah tangga kita atau celah rumah tangga kita yang akhirnya bukan menjadikan lebih baik, tapi bahkan menjadikan sesuatu itu menjadi lebih tidak baik. Jadi pamor-pamor seperti ini, pamor gubet ini adalah sebetulnya seperti membungkus. Jadi membungkus sesuatu tadi. Maka penting sekali bahwa yang namanya keseimbangan itu juga hanya akan tercapai apabila antara satu dengan yang lain itu kemudian saling membungkus, dalam arti membungkus kejelekannya, kemudian menebalkan atau mengingat atau membungkus kebaikan-kebaikannya yang diberikan oleh pihak-pihak lain. Khususnya artinya mengingat-ingat kebaikannya dan kemudian membungkus itu dalam konteks kejelekan itu melupakan apa yang menjadi sesuatu yang tidak baik dari pasangan kita. Jadi upaya untuk menyatukan berjalan bertemu kedua belah pihak. Yang satu dari sisi kanan berjalan menuju kiri, yang dari kiri berjalan ke sisi kanan. Sehingga akhirnya kita bisa seimbang ketemu di tengah.
Demikian juga dengan tadi, dengan masalah fisik, dengan masalah jasmani, kemudian juga dengan aspek-aspek lain. Artinya percuma saja kalau misalnya habluminallahnya atau hubungan kita dengan Tuhan itu baik, tapi habluminasnya atau hubungan kita dengan manusia itu tidak baik. Demikian juga dalam konteks hubungan kita dengan alam. Bagaimana kita bukan selalu mengeksploitasi alam, tapi kita juga berupaya untuk ikut memelihara, meskipun hanya sesuatu yang mungkin dianggap remeh atau dianggap kecil, tapi minimal ada manfaatnya. Mungkin itu saja. Jadi tadi kita bicara mengenai Pos Nyenkle, sejak kapan Pos Nyenkle berdiri dan dan apa maksud dan tujuannya, sehingga kami tadi sampaikan bahwa kita terbuka untuk bisa saling mengenal, untuk bisa saling berkoordinasi, untuk sama-sama kita berkegiatan nguri-nguri alam atau memelihara alam dan budayanya. Demikian pertemuan kita kali ini dengan Pos Nyengsle. Jadi yang selama ini kita jadikan, kita sampaikan bahwa kami ada di Pos Nyengsle dan sebagainya. Kita jelaskan kurang lebihnya Pos Nyengsle itu seperti itu. Kemudian tadi karena di Tanah Pasundan sebagai selingan untuk nanti kita akan kembali dengan senjata-senjata atau pusaka-pusaka tradisional lainnya di luar keris, setelah nanti kita keris perjalanan dari satu dan sebagainya. Mungkin itu saja, dan lebih kurangnya yang dapat kami sampaikan, meskipun sebetulnya sungguh sangat banyak hal-hal yang bisa kita gali dari filosofi Kujang pada pertemuan kali ini, tapi kami batasi sampai di sini terlebih dahulu. Nanti kita akan sambung Kujang yang lain di lain kesempatan. Karena Kujang itu juga sangat banyak jenisnya atau bentuknya atau dapurnya, sehingga yang namanya doanya juga luar biasa, filosofi ajarannya juga luar biasa, pamornya juga bermacam-macam. Lebih kurang itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam sejahtera, sampurasun. Khusus untuk penjelasan yel-yel tadi, sebagai yel-yelnya bocah alam anak zaman, salam lestari itu artinya adalah kita berharap agar alam ini, khususnya jagat kang gumelar, itu bisa menjadi lestari. Menjadi lestari karena kita semua beraktivitas di atasnya. Kita beraktivitas di dalamnya. Jadi kalau alamnya yang rusak, yang pertama ikut rusak atau kehidupannya hancur adalah kita sendiri. Itulah maka kita mengucapkan salam lestari. Bersama kita bisa, karena kami menyadari bahwa untuk bisa menjadikan alam lestari itu memerlukan kerjasama semua pihak. Kami adalah bagian dari kecil dari semua pihak yang bisa menjadikan alam ini lestari. Kemudian tekad itu haku, itu artinya kami sebetulnya sedang mengajak diri kami pribadi, segenap pikiran kami, segenap rasa kami, segenap batin kami, segenap hati kami untuk bisa hadir menjadi satu guna menguatkan diri, menguatkan tekad untuk nguri-nguri alam dan budaya. Sedangkan kemalasan itu milikmu, itu sebetulnya bukan kita sedang membicarakan orang lain yang malas, bukan. Tapi itu adalah bagian dari kami yang ingin bagian kemalasan itu kami buang jauh-jauh, kami hindarkan jauh-jauh. Sehingga yang muncul adalah segenap tekad untuk melestarikan alam maupun melestarikan budaya. Demikian penjelasan mengenai yel-yel tadi. Terima kasih.